Oke, baik. Mohon sebentar. Wah, tunggu saya add mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ya, mungkin sebelumnya izin perkenalkan, saya Andin, selaku dari tim Trisna Lesmana Manajemen, yang mana pada malam hari ini kita berada di webinar FBI batch ke-9, 59, sorry, batch ke-59 dengan judul Komunikasi Dua Arah yang Efektif untuk Mengantisipasi Kesalahpahaman dan Kebaperan. Nah, jujur dari judulnya aja sudah lumayan apa ya dia ke highlight yang bagian bapernya mungkin ya karena lumayan Gen Z sekali nih kata-katanya. Dan pada malam hari ini narasumber kita yaitu adalah Pak Michael Wahab yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan mungkin Bapak Ibu semuanya nanti eh, selama webinar berlangsung, ketika ada pertanyaan yang ingin langsung diajukan, sangat-sangat diperbolehkan. Nanti langsung raise hand aja. Nanti mungkin dari Pak Michaelnya ketika notice dan memanggil salah satu Bapak Ibu untuk apa pertanyaannya, baru boleh on mic. Jadi jika ada pertanyaan di tengah-tengah materi yang disampaikan oleh Pak Michael Wahab, boleh raise hand. Kemudian nanti setelah selama materi disampaikan, nanti juga ada tes personality ya nanti Bapak Ibu harus scan menggunakan handphone. Jadi mungkin boleh handphonenya atau device yang bisa untuk scan-nya jangan jauh-jauh dari device yang digunakan untuk Zoom supaya nanti tes personality-nya bisa langsung eksekusi saat itu juga. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang background dari narasumber kita pada malam hari ini yaitu Pak Michael Wahab. Beliau merupakan founder ISS Indonesia Training Consulting Solution. Kemudian beliau juga merupakan senior trainer dan fasilitator dan juga beliau merupakan managing director. Jadi pengalaman beliau sangat-sangat luar biasa. Jadi pastinya pada malam hari ini, webinar pada malam hari ini bisa memberikan insight baru juga bagi Bapak Ibu, bagi saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya dan juga memperkenalkan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Nanti lebih detailnya lagi, Pak Michael sendiri yang akan memperkenalkan dirinya. Kurang lebih seperti itu. Pak Michael sudah ready? Oke, mungkin langsung saja Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Andin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Wah, ini wajah-wajah baru semua yang saya lihat di sini ya. Sebenarnya ini komunikasi yang saya buat untuk malam hari ini buat teman-teman semua. Harapannya tadinya ada juga yang masuk dari yang sebelumnya. Sehingga ini tinggal melanjutkan aja. Tapi sepertinya banyak wajah-wajah baru. Jadi nanti saya akan coba semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan tentang komunikasi dua arah ini. Supaya yang paling penting adalah tidak terjadinya kebaperan ya. Kenapa saya ngambil tema ini? Ini sangat menarik sekali karena kaitannya bukan hanya kepada diri saya, tapi juga pada saat saya berkomunikasi dengan teman-teman Gen Z khususnya, karena terus terang kalau saya dari Gen X ya, saya pribadi, jadi anak saya pribadi sudah lulus kuliah, jadi bagaimana nih ya cara enak berkomunikasi dengan anak saya khususnya yang masuk ke Gen Z. Nah makanya ini topik saya coba pilih untuk melanjutkan topik yang sebelumnya mengenai types of personality. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa memberikan penjelasan lebih jauh lagi. Oke? Oke, kayaknya saya udah terlanjur banyak ngomong. Saya coba share dulu ya, izin share screen-nya supaya semua bisa melihat. Baik, ke teman-teman semuanya, mungkin bukan teman-teman kali ya, ada yang mungkin lebih senior daripada saya ya di ruangan ini juga. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Michael Wahab. Saya kebetulan sudah mengambil sertifikasi Master Trainer level 6 dengan TLM ya, Trisna Lesmana Manajemen, kurang lebih sekitar bulan yang lalu dan alhamdulillah sertifikat fisiknya sudah saya terima dan selain itu juga saya juga mengambil sertifikasi untuk hypno teaching. Kebetulan ini adalah salah satu sertifikasi yang menurut saya sangat menarik sekali karena background saya kebanyakan adalah mengajar ya. Saya sebagai seorang trainer
kurang lebih saya sudah mengajar 9 tahun setengah sekarang ya. Saya mengajar soft skill, berbagai macam soft skill yang saya pegang dari mulai komunikasi, kemudian presentasi, lalu selling skill ya. Kebetulan memang pengalaman saya banyak itu di bidang komersial, jadi saya menangani sales, marketing juga, business and development. Saya pun pernah memimpin perusahaan, tapi pengalaman awal saya itu adalah kenapa saya ngomong komunikasi? Pengalaman awal saya juga itu dulu saya mantan penyiar radio di Jakarta. Ya, selama kurang lebih hampir 4 tahun ya ketika itu saya menjadi penyiar radio. Makanya nama asli saya bukan Michael sebenarnya. Itu adalah nama udara saya yang saya pakai. Dan sampai saat ini semua teman-teman taunya dengan nama Michael. Jadi nama asli saya udah agak-agak ngumpet gitu ya kurang lebih. Nah, sertifikasi yang saya udah ambil kurang lebih yang seperti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan yang terakhir itu adalah dari Master Education Center yaitu ngambil Certified Hypnoteaching-nya. Insya Allah bulan Oktober besok akan ada Master Hypnoteaching-nya. Insya Allah saya akan ambil juga sehingga lebih mantap lagi ketika memang sudah tersertifikasi. Oke, Yang seperti Kang Trisna selalu bilang ya, SIM-nya yang penting. Oke, baik teman-teman, saya rasa segitu aja ya perkenalan saya. Mungkin ada yang mau nanya sebelum saya masuk ke materinya berkaitan dengan apapun, terserah. Nggak ada ya? Oke. Ada izin, Hah? izin, izin, Oh Mister. ya, ya silakan. Mohon maaf, saya off kamera. Boleh, nggak apa-apa. Eh, ini saya kan basicnya ini kesehatan. Siap. Eh, saya mau mencoba masuk di dunia pendidikan, makanya saya Wah, coba-coba ikut kegiatan-kegiatan Zoom atau apa diklat yang bisa mendukung apa yang saya harapkan ke depan. boleh. Boleh, insya Jadi Allah ini. kalau kami dari kesehatan itu kan sifatnya teknis semua Iya, anunya, betul. punya ini yang harus kita punya bekal ilmu. Jadi di sini kami butuh apa? Pelatihan terkait dengan presektor klinik. Ada enggak itu Oke. di yang sudah BNSP minimal level 4 lah. Oke, kalau itu bukan ke saya, Ibu. Tanya Oh langsung ya. nanti ke Trisna Lesmana manajemennya. Kalau saya pribadi, saya ikut ngambil sertifikasi di Trisna Lesmana Manajemen untuk sertifikasi master trainernya sendiri. Nah, malam ini Oh sebenarnya gitu. acaranya adalah webinar lebih kepada sharing sih sebenarnya ya. Apa yang menjadi wawasan, menambah wawasan kita semua. Intinya sih seperti itu. Jadi diharapkan dengan kita sharing, mudah-mudahan wawasan kita lebih nambah lagi, terutama kaitannya dengan komunikasi. Begitu ya, Bu. Saya manggilnya Bu Hasna ya. Iya, iya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Baik. mudah-mudahan manfaat nih ilmu komunikasi keterkaitan dengan types of personality Profesi. ya nanti ya. Ya, Jadi insya nanti Allah. paling Amin. tidak bisa Amin. dikaitkan dengan profesi kita nanti. Oke? Iya. Baik. Makasih. Oke. Oke, baik. Tadi ini ada siapa? Fusna ya. Oke. Oke, nice to know ya kalau sama-sama dari dunia itu. Oke, baik, saya akan lanjutkan ya. Kebetulan ini adalah beberapa aktivitas saya saat ini karena selama ini memang sebagai trainer itu fungsinya adalah memberikan materi-materi yang memang diminta sesuai silabusnya dan rata-rata alhamdulillah saya sudah banyak menangani kelas. Mungkin sekarang ini udah kurang lebih sekitar 500 kelas yang saya udah tangani dari sejak pertama kali saya bergabung sebagai seorang trainer ya. Saat ini saya juga baru saja membuka training and consulting solution sendiri yang baru berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan sekarang. Tapi sebelumnya saya bekerja dengan salah satu lembaga pelatihan yang memang sampai saat ini masih eksis ya dan saya juga masih di sana juga. Di luar saya juga membuka training and consulting sendiri. Oke, baik demikian ya.
perkenalan dari saya, karena kalau kebanyakan perkenalan juga udah nggak sabar rasanya pengen tahu ya. Oke, saya akan buka nih ya, ada quote. Ini saya suka banget nih dengan quote ini ya. Quote-nya adalah, the biggest barrier to communication is our own desire to understood, ya, to be understood before we understand. Ini masalah yang paling sering kita hadapi. Cuman sayangnya authornya ini tidak diketahui siapa orangnya ya. Jadi menurut dia hambatan terbesar dalam komunikasi itu adalah keinginan kita ingin dipahami sebelum kita memahami. Ini sangat betul sekali, makanya saya masukkan kenapa komunikasi itu sebagai hambatan juga bisa menjadi suatu kebaperan buat kita semua sehingga terjadi kesalahpahaman tuh pada saat kita berkomunikasi. Oke, baik. Nah, sebenarnya yang saya katakan kemarin ya, ini adalah types of personality yang kaitannya dengan apa yang pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya. Akan tetapi lagi-lagi, rata-rata semuanya yang masuk ini adalah teman-teman yang baru-baru justru ya. Oke, ada nggak beberapa teman-teman yang dalam ruangan ini yang pernah ikut webinar saya kurang lebih sekitar sebulan setengah atau 2 bulan yang lalu? Atau semuanya rata-rata baru nih di dalam ruangan? Kami baru, Ustaz. Semuanya baru ya? Oke. Berarti kalau saya langsung masukin ke sini, ya takutnya teman-teman nanti eh justru malah, oh ya, oh ya ini ikut ya, Pak Hendrik ya waktu itu ya, sempat ikut barengan di webinar sebelumnya sama saya. Oke, jadi saya coba jelaskan sedikit ya mengenai types of personality. Mohon izin, saya akan ganti layarnya. Layarnya saya ganti dengan, oke, oke. Saya ganti sama yang putih aja ya, biar saya bisa tulis-tulis ya, biar sekalian. Oke, sudah kelihatan belum layarnya ya? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Oke. Eh, Oke, kalau kita bicara types of personality, itu kaitannya dengan personality diri kita dari sejak kita lahir sebenarnya. Jadi terbentuklah personality ini yang membentuk orang bagaimana caranya mereka bisa beradaptasi dengan komunikasi orang lain. Nah, ketika itu saya coba menjelaskan types of personality itu kurang lebih ada sekitar 4 ya types of personality itu. Saya coba bagi dulu ini supaya teman-teman bisa. Kelihatan ya saya lagi nulis ya saat ini ya. Oke, saya akan mulai dengan types of personality yang pertama ya. Itu inisialnya adalah A. Kalau kita bicara tentang indera, indera kita ada berapa sih teman-teman? Kalau boleh ada yang bantu nih, bisa bantu teman-teman. Ada berapa indera kita? 5. Ada 5 ya. Boleh dibantu kira-kira apa aja sih inderanya? Indra penglihatan, Penglihatan, oke. Apalagi? indra pensiun, Indra, sorry? pensiun, Indra pensiun. Itu beda lagi ya. Jadi kita punya indera melihat, indera mendengar, lalu indera perasa, peraba, dan pengecap ya. Sebenarnya kita punya 5 indera. Tapi di dalam psikologi sendiri, hal tersebut hanya terpecah menjadi 3 di dalam psikologi. Nah, malam hari ini saya akan coba share dengan teman-teman secara singkat aja bahwa personality itu ada 4 ya sebenarnya dalam dunia NLP, Neuro Linguistic Programming, yang kebetulan saya juga termasuk salah satu certified NLP practitioner. Nah, kenapa di psikologi itu cuma tercantum ada 3? Karena memang di psikologi itu hanya terbaca 3. Nah, makanya saya akan mulai satu persatu ya. Saya mulai coba dari yang pertama adalah Indra A. Indra A ini adalah indra auditori ya. Auditori ini adalah indra
yang termasuk adalah indera Pendengaran. pendengaran. Oke. Kenapa sih ada indera auditori ini? Kalau teman-teman boleh tahu, karena bagi siapapun yang terlahir sebagai indera auditori ini, maka mereka menyerap informasi atau menerima informasi apapun dengan mudah dengan cara mereka mendengar, ya, dengan cara mereka mendengar. Oke, coba saya ini ya, dengan mendengar. Ya, sehingga informasi tersebut sangat mudah sekali mereka terima karena dengan cara mendengarlah mereka ini. Oh, mohon maaf nih sebelumnya, boleh yang lain jangan dimain-mainkan dulu, soalnya nanti kehapus jadi mulai dari awal lagi. Coba tolong dimatikan aja ya. Akhirnya kehapus ya. Oke, teman-teman boleh tolong jangan di ini. Saya mau coba menjelaskan supaya ini bisa cepat ya diselesaikan ya. eh Boleh tolong dibantu ya ini. Oke, terima kasih. Oke, baik saya lanjutkan dulu ya. Jadi tadi saya sebenarnya udah bagi ini menjadi 4 ya, tapi ternyata ada yang mencoba untuk menghapus. Akhirnya terpaksa saya harus ngulang lagi dari awal ya. Oke, ini yang nyoret-nyoret boleh tolong berhenti dulu supaya saya bisa ini ya, nggak apa, bisa segera ini ya. Oke, saya coba mulai lagi dari awal. Oke. Atau begini ya, saya ini aja deh, ganti aja. Coba sebentar ya, daripada dicoret-coret seperti itu. Jadi saya akan tunjukkan materi yang saya yang lama aja, biar cepat. Oke, supaya teman-teman bisa memahami betul ya dengan cepat apa yang saya maksud. Oke, baik, saya sudah buka. Sekarang saya coba buka ini aja. Oke, baik. Oke, ini yang paling gampang deh. Oke, tadi kita bicara mengenai indera auditori ya. Ini adalah dengan cara mendengar, kemudian komunikasi mereka gimana sih? Mereka terbiasa cuma mengucapkan tolong jelasin. Jadi teman-teman auditori yang dalam ruangan ini merasa dirinya auditori itu sangat mudah sekali diidentifikasi. Ketika mereka belajar, ketika disuruh atau diminta oleh gurunya, ya anak-anak tolong baca halaman sekian sampai sekian, tolong baca dalam hati. Nah, yang ada teman-teman auditor ini kebanyakan ketika mereka harus membaca ternyata mengalami kesulitan atau hambatan untuk bisa menyerap informasi tersebut kalau memang harus dibaca dalam hati. Jadi mereka harus mengeluarkan suara, terdengar di telinga, maka informasi itu dengan mudah diserap. Nah, biasanya bahasa mereka pun adalah ketika lagi chat sama orang, ya biasanya akan bilang tolong jelasin. Ketika bahasanya tolong jelasin adalah orang-orang auditor yang menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Selain itu kedengarannya gimana? Biasanya bahasa seperti itu juga. Apa sih gagasan Anda? Jadi diharapkan orang itu mengeluarkan suara, bercerita apapun itu yang merupakan informasi yang bisa mereka serap dan mereka terima dengan mudah. Oke. Terus kedengarannya bagus. Nah, ini bahasa-bahasa yang memang biasa digunakan oleh teman-teman auditori. Termasuk saya sendiri. Saya ini terbiasa dengan mendengarkan suara saya sendiri, sehingga informasi apapun yang saya baca ketika mendengar suara, saya bisa merekamnya dengan mudah. Nah, eye contact-nya teman-teman auditori itu seperti apa? Mereka adalah tipe orang yang selalu fokus. Makanya nggak usah heran, ketika ketemu orang-orang auditori ini, mereka kecenderungan kalau lagi berkomunikasi, handphone itu ditaruh. Kecenderungan nggak dibuka atau nggak dilihat sama sekali. Ya, oke. Terima kasih ya sudah memberikan itu. Nah, kemudian mereka adalah tipe orang yang memang senang berkomunikasi atau berbicara. Lalu orang-orang auditori ini berdasarkan apa yang saya pernah lakukan dan riset ini saya lakukan selama lebih dari 17 tahun. Orang-orang auditori ini mudah sekali untuk mereka berempati, ya. Mereka mudah berempati dan mereka sangat sabar sekali. Nah, cuman kalau bicara red flag, nah ini anak-anak zaman sekarang bilangnya red flag ya. Red flag, red flagnya orang-orang auditori itu mood swing banget, ya.
Jadi mereka kalau kerjaan seminggu, kalau moodnya lagi bagus, 1 hari selesai. Tapi kalau moodnya lagi jelek, kerjaan seminggu bisa berbulan-bulan nggak selesai sama mereka. Kalau memang mood swingnya lagi datang. Ini adalah red flagnya orang-orang auditory. Yang kedua adalah tipe visual. Tipe orang-orang visual ini ketika mereka menerima informasi, itu dengan cara melihat, menggambarkan, atau memvisualisasikan. Nah, gaya bahasa mereka seperti apa sih kalau berkomunikasi? Mereka akan bilang bisa kasih gambaran yang jelas, kelihatannya gimana atau gimana pandangan Anda ya. Saya pelajari dulu ya. Ini bahasa-bahasa yang sering dikeluarkan oleh orang-orang visual. Dan ini udah langsung teridentifikasi bahwa mereka adalah orang visual. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi mereka? Eye contact-nya itu paling tidak fokus. Kenapa? Orang-orang visual ini ketika melihat sesuatu di satu titik, fokus di situ aja, kecenderungan mereka nggak akan tahan. Maka kalau misalnya mereka ngelihat ada yang lewat aja ya di depannya Ketahuan gitu. mereka, kecenderungan mereka akan melihat siapapun yang lewat tersebut. Ya, ini adalah memang kebiasaan orang-orang visual. Makanya orang tua dulu, matanya tuh jangan jelalatan. Nah, jelalatan itu bukannya apa-apa karena memang orang-orang visual ini senang sekali melihat hal-hal yang indah-indah kalau menurut saya ya. Sementara kalau orang auditori, orang tua dulu bilang jangan kebiasaan nguping ya. Memang dia tipe personality auditori, makanya dia senang banget saya namanya nguping. Nah, lalu tipe visual ini adalah tipe orang yang overthinking ya untuk red flag-nya ya. Overthinking, insecure mereka. Oke. Dan mereka tipenya senang mengkritik. Jadi senang banget yang namanya memberikan pendapat ya. Dan juga tipenya yang tidak sabaran. Nah, tambahan buat orang-orang visual ini adalah mereka itu adalah tipe orang yang saya ini dulu ya. Mereka adalah tipe orang yang sangat analisis ya, analisis ya. Mereka senang sekali yang namanya menganalisa apapun. Makanya mereka bisa sekali yang namanya mengkritik. Kritikannya itu baik positif maupun negatif, itu adalah tipe-tipe orang visual. Makanya kita memahami bahwa gaya komunikasi orang-orang visual itu kebanyakan bisa memberikan pendapat, apapun itu pendapatnya, dan kecenderungan mereka tidak sabar. Nah, ini adalah dua indera yang biasa kita tahu ya, indera pendengaran dan indera melihat. Nah, sekarang kita bicara mengenai indera perasa, peraba, dan juga pengecap. Itu biasanya di psikologi itu disebut sebagai orang-orang kinestetik. Orang-orang kinestetik ini gimana caranya mereka menyerap informasi atau menerima informasi dengan cara harus mengalami langsung. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu self experience ya kita bilang. Jadi kalau mereka tidak mengalami secara langsung, mereka agak mengalami kesulitan tuh untuk berkomunikasi. Karena mereka nggak bisa membayangkan, ya beda sama visual. Visual bisa membayangkan, menggambarkan. Kalau auditory dia cukup mendengar ya, sehingga komunikasinya bisa tektokan. Sementara kinestetik ini kebanyakan rata-rata mereka itu minta sampel dulu. Contoh, ada sampel nggak? Boleh saya terjun langsung mungkin? Atau boleh saya coba, kemudian ada trial nggak? Nah ini adalah gaya komunikasinya teman-teman kinestetik seperti ini. Jadi kalau mereka nggak terjun langsung, mereka nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan pembicaraan ini misalnya. Nah ini contoh-contoh kinestetik ya, bahasa sekarang tuh orang bilang tuh adalah blusukan. Jadi sebenarnya presiden kita nih Pak Jokowi, beliau ini adalah tipe kinestetik banget ya. Jadi dia harus terjun langsung, harus merasakan langsung sehingga dia tahu atau paham bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan orang lain ya. Oke, eye contact-nya mereka gimana rata-rata? Eye contact-nya mereka rata-rata kosong semua. Kenapa kosong? Kosong itu karena mereka lagi berpikir, bertanya-tanya. Ini apa ya maksud omongannya ya? Apa ya maksud ucapannya ya? Karena mereka tidak memahami betul atau dengan baik apa yang disampaikan karena mereka harus terjun langsung, maka kecenderungan mereka akan iya-iya aja. Padahal mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh kita. Nah, lalu untuk teman-teman kinestetik, nah ini yang saya bilang ya, mereka kecenderungan komunikasinya kebanyakan diam. Kenapa? Yaitu tadi ya, mereka pendiam karena mereka belum pernah ngalamin. Kalau mereka pernah ngalamin, mereka sangat bisa untuk berkomunikasi dengan baik, apalagi kalau berkomunikasi secara tektokan ya. Nah, orang-orang kinestetik ini adalah orang-orang yang memiliki rasa simpati yang tinggi ya.
Jadi kalau orang-orang yang mudah bersimpati ini berarti orang-orang yang gampang sekali iba. Aduh kasihan ya. Kemudian bahasa mereka, aduh maaf ya, maaf banget. Nah, ini bahasa-bahasa komunikasi yang teman-teman harus bisa identifikasi dari awal bahwa oh gaya bicaranya mereka seperti itu ya. Bahasa-bahasa simpati yang mana maaf ya, maaf aduh maaf saya mungkin melakukan kesalahan. Berbeda dengan teman-teman auditori yang empati. Aduh ya oke gua ngerti banget tuh maksud lo apa. Gue paham deh karena gue pernah ngalamin hal yang sama. Bahasa-bahasa empati yang memang dengan sendirinya keluar dari diri mereka ya. Jadi itu bukan suatu hal yang dibuat-buat ya, kinestetik pun tidak pernah yang buat-buat namanya komunikasi. Mereka memang terbiasa ngomong maaf ya gitu ya. Dan ini saya rasakan langsung juga dengan anak saya yang pertama, kecenderungannya kalau bicara sama orang, aduh maaf ya Pak, maaf ya Ma, selalu ada kata maaf di awal pada saat mau mulai berkomunikasi. Oke, nah red flagnya mereka adalah orang-orang perasa dan kecenderungan posesif ya untuk orang-orang kinestetik. Nah, yang terakhir nih yang unik ya yang saya dapatkan dari NLP, Neuro Linguistic Programming. Ini ternyata di dalam diri kita selain 5 indera tadi, ternyata kita punya satu lagi nih. Namanya digital, indera digital. Indera digital ini adalah unik ya. Mereka ketika menyerap informasi atau menerima informasi dari luar itu dengan cara membandingkan. Jadi mereka kalau nggak membandingkan mereka tidak bisa tuh yang namanya memahami informasi tersebut. Sehingga kecenderungan mereka ngomongnya ada bukti nggak, ya kan? Bisa lihat datanya, punya perbandingannya, atau bahkan dia akan bilangnya lebih mendalam dibandingin visual ya. Saya pelajari lebih dalam ya. Nah, ini adalah gaya-gaya komunikasi teman-teman digital yang memang pada saat mereka berkomunikasi seperti inilah mereka. Nah, kecenderungan eye contact mereka rata-rata orang-orang digital ini nggak usah heran ya teman-teman ya. Ketika ketemu orang-orang digital, kecenderungan mereka sinis dan tatapan mereka tuh kayak scanning dari atas sampai bawah tuh. Tatapan penuh curiga. Ini orang siapa sih? Lo bisa nggak sih ngebuktiin diri lo kalau lo mampu gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Ketika kita melihat tatapan matanya mereka yang rata-rata yang saya temuin adalah tatapan sinis. Tapi kalau kita bisa membuktikan ke teman-teman digital ini bahwa kita memang punya kemampuan yang memang mereka bisa ambil, mereka akan tersenyum dengan mudah. Oke? Dan kecenderungan orang-orang digital ini mereka adalah orang yang diam. Diam ini dalam arti mereka orang-orang yang observe. Observe segala sesuatu diobserve sama mereka. Karena mereka senang membandingkan itu tadi ya. Apapun akan dibandingkan. Misalnya belanja online, mereka akan bandingkan tuh. Dan mereka akan cari yang termurah. Dengan bentuk yang sama, tapi kualitasnya terserah bebas. Yang penting lebih murah saja. Ya ini tipe-tipe digital seperti itu. Dan mereka adalah tipe orang yang detail oriented banget. Ya, dan mereka selalu overthinking nih. Jadi overthinkingnya itu berbeda dengan visual. Overthinking itu lebih ke paranoid. Kenapa? Ketika kita bicara orang digital ini kan orang yang presisi, saya bilang ya. Jadi kalau mereka sudah buat jadwal 1, 2, 3, 4, 5, kita harus ngikuti itu jadwalnya sesuai dengan 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Jadi kalau misalnya jadwal ternyata dari 1 terus loncat ke 3, lalu loncat ke 5, lalu balik ke 2 atau ke 4, kecenderungan mereka akan panik atau kita sebut sebagai paranoid. Nah, ini adalah gaya komunikasi yang saya sempat sounding. Sebelumnya mungkin ada beberapa teman yang memang sudah pernah masuk di acara webinar yang komunikasi sebelumnya bersama saya. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Karena kalau memang tidak ada pertanyaan, ada yang tertarik untuk mengetahui personalitinya? Karena kalau saya pribadi sendiri, personality saya adalah auditori pertama, ya teman-teman ya. Kenapa saya sebut sebagai auditori pertama? Karena kecenderungan saya menyerap informasi atau menerima informasi dengan mudah ketika saya harus mendengarkan. Maka saya menyebut diri saya adalah sebagai orang auditori pertama. Lalu biasanya yang akan mengetahui kelemahan kita adalah orang lain kan. Kebetulan ibu saya yang memahami saya selalu mengatakan bahwa kamu orang nggak peka ya Mak ya. Dan kecenderungan kamu nggak mau minta maaf, dia bilang itu kan. Jadi kebalikannya kinestetik nih. Kalau kinestetik mudah sekali mengeluarkan kata-kata maaf. Sementara kalau dia kinestetiknya posisinya di terakhir, maka dia akan menahan diri untuk mengatakan maaf ya. Dan kecenderungannya tidak peka dan tidak sensitif sama sekali. Nah makanya saya akan menyebut kinestetik saya itu di belakang.
Nah, tinggal posisi saya kedua, ketiganya tuh apaan? Ya, keduanya kebetulan posisi saya adalah orang visual karena saya senang sekali yang namanya melakukan analisis. Kenapa? Karena buat saya ketika saya bisa menganalisa segala sesuatu, maka saya bisa membuat ide-ide baru ke depannya. Ya, makanya saya sangat kuat di visual juga. Dan saya tipe orang yang tidak mementingkan bukti, teman-teman. Jadi makanya posisi digital saya ketiga. Ya, makanya saya tahu bahwa posisi sekarang saya untuk personality-nya itu adalah, saya tulis di sini ya, saya adalah auditori pertama, visual kedua, digital ketiga, dan kinestetik keempat. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Disinilah saya bisa katakan bahwa ketika saya berkomunikasi, gaya komunikasi saya adalah yang kekuatan saya adalah di auditori visual, kelemahan saya di digital dan kinestetik. Sehingga ketika wawancara saya akan dengan mudah nih, apa sih yang menjadi kelebihan Anda dan apa yang menjadi kelemahan Anda? Kelebihan saya adalah di dua ini, kelemahan saya adalah di dua ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Mungkin? Wah, ini nggak ada yang penasaran berarti ya? Masih belum mungkin, Pak. Belum penasaran kayaknya ya. Oke, berarti tidak ada yang tertarik untuk mengetahui posisi personalitinya ya? Kalau saya bisa bilang ya. Saya tertarik, Mas. Tertarik untuk mengetahui posisinya ya, biar tahu Iya, kita ini orang apa sih? Karena anak iya saya begini, benar. anak saya itu posisinya auditori pertama, kinestetik kedua. Dan kebetulan dia adalah tipe digital ketiga dan visualnya terakhir. Jadi sebelum saya memperkenalkan ini, dia merasa dirinya tuh aneh. Kenapa? Dia selalu bilang, Pak, aku tuh bingung ya. Setiap orang minta pendapat sama aku tuh selalu menolak untuk memberikan pendapat. Karena apa? Karena aku nggak bisa ngasih penilaian, ngasih pendapat tuh paling nggak bisa, kata dia gitu. Nah, sampai saya jelaskan ini akhirnya, oh, pantesan ya aku suka, kadang-kadang suka nangis sendiri gitu ya. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba saya nangis. Ternyata aku orang kinestetik ya, Pak ya. Dan ternyata aku visual keempat ya, Pak ya. Makanya aku nggak bisa ngasih pendapat ya. Aku paling nggak bisa tuh, Pak, yang namanya ngeritik. Aku kayak mikir-mikir, kasihan gitu loh. Nah, ketika dia bilang bahasanya kasihan, dia udah pasti ada kinestetiknya di depan. Maka ketika dia mau interview kerja pun saya mengarahkan, ini adalah kelebihan kamu ya, Kak, sebagai kamu orang auditori kinestetik ya. Dan ini adalah kelemahan kamu ya di digital visualnya. Sehingga kalau nanti wawancara, kamu bisa ngasih tahu apa yang menjadi kelebihan kamu dan apa yang menjadi kelemahan kamu. Oke, demikian nih saya penjelasannya. Yang lainnya mungkin ada yang tertarik mungkin? Tertarik, Coach. Tertarik dengan materinya karena kayaknya kita banget ini cuma apa itu tadi eh, ap- setelah kita tahu bahwa kita ini di apa misalnya di kuatnya di visual, terus eh, kedua itu misalnya kayak kita kuatnya di auditori, terus kinestetik, Ya, eh, maksudnya kita itu tuh tujuannya untuk apa setelah kita tahu itu bahwa kita supaya kita bisa berkomunikasi dan beradaptasi dengan orang lain, Bu. Karena selama ini saya kan di komersial ya, saya selalu menghadapi banyak orang, udah jutaan orang yang saya temui, dan selama ini saya bisa beradaptasi dengan gaya komunikasi mereka karena saya memahami cara mereka berkomunikasi, Bu. Nah, hmm, ini yang saya justru ambil hikmahnya. Karena selama ini saya belajar ini, baik itu ketika saya ngambil leadership management training tahun 2006, dan lalu saya kukuhkan melalui sertifikasi NLP practitioner tadi, itu semuanya teori, Bu. Pada akhirnya iya. kita semua pada saat ikut training, kita nggak memahami ini. Nah, itulah kenapa dari sejak tahun 2006 itu sampai dengan 2023 kemarin, saya melakukan analisis saya sendiri dengan menemui banyak, banyak orang. Oh, ternyata karena dia auditori, kombinasinya kinestetik, walaupun dia orang auditori, dia empatinya ada, dia simpatinya pun ada. Sehingga gaya bahasa komunikasinya mereka udah terbaca sama saya. Mereka selalu bilang, aduh mohon maaf ya sebelumnya ya, saya bisa paham betul apa yang Bapak rasakan. Jadi dari situ saya pun bisa beradaptasi
oh orang ini sebenarnya pengen tahu nih gitu loh. Oke, ini fungsi langsung tahu K1 V2. Oke. Oke, keren banget nih Pak. Ini memang merasanya seperti ini ya Pak ya posisinya Pak ya. Iya betul Kalau Pak. Oke, kenapa bisa begitu? Memang dari penjelasan saya cukup atau memang rasanya seperti itu? Kurang lebih sudah yang disampaikan kena ya. Jadi gaya yang apa menjadi kelebihan saya memang eh, menuntut satu sampel dulu terhadap seseorang atau lawan bicara, Oke. terus menggambarkan, terus mendengarkan, terakhir apa membandingkan dulu ya, membandingkan dan terakhir mendengarkan. Lebih Wow, seperti itu Pak. gitu ya. Oke, kita mau lihat nggak ini benar kira-kira yang bisa ini. Karena saya kalau punya tes personalitinya sendiri. Jadi kita akan memahami kelebihan dan kelemahan kita. Seperti anak saya tadi ya. Ketika dia tahu kelebihannya itu di auditory kinesthetic, akhirnya sekarang dia menganggap itu bukan kelemahan. Justru dia tahu kelemahan dia justru di bukti dan juga memberikan pendapat. Gitu loh. Karena kalau memang tertarik, saya akan berikan linknya ke teman-teman pada malam hari ini. boleh Mas, Silahkan diisi tertarik. ya. Oke, silakan disiapkan ya handphonenya. Silakan ini bisa di scan QR-nya atau buat teman-teman yang nggak bisa, silakan masuk ke linknya ini ya. Di bawah ini ada linknya. Silakan tinggal pilih. Nanti ketika teman-teman sudah masuk, itu diharapkan teman-teman untuk register dulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Register silahkan masukkan aja di situ. Lalu nanti saya akan arahkan ketika sudah melakukan register. Oke, ini saya coba taruh di kolom chat juga ya. Oke, soalnya habis ini saya akan jelaskan bagaimana caranya membaca hasilnya ya. Tertarik ya kalau saya kasih tahu gimana cara bacanya ya? Baca hasilnya? Sangat Tertarik, oke. tertarik, Coach. Tertarik, Oke, bagus sekali tertarik. kalau kita tahu ini kelebihan Ya, kekurangan kita. kelebihan dan kekurangan kita itu yang paling penting ya buat kita semua ya. Iya, Oke, coba saya share dulu ini teman-teman ya. Eh, oh ya, udah benar ya. Jadi ini saya udah masuk nih. username Ya, itu selalu. di bawah ada ini dulu apa? Register dulu ya. Oke, ups. Iya. Ini apa ya? Ini masuk langsung username, minta username. Di bawah, sebentar saya akan masuk. Ups, nggak bisa ya. Ternyata karena saya udah buka ini. Coba sebentar saya pakai satu lagi. Ininya saya. Eh, oke, oke. Oke, ini saya tunjukin. Bisa. Oke, ini kan ada login ya. Kelihatan ya di depan layar ya teman-teman ya. Nah, di bawah ini ada Iya, create kelihatan. create an account. Ada create. Klik ini aja. Create Oh, accountnya. keren. Ya, nanti tinggal di sini pilih instansi ya. Instansinya Forum Belajar Indonesia ya. Klik Forum Belajar Indonesia, kemudian masukin full name-nya. Oke, silakan mau masukin address-nya, mau address apapun, email address-nya. Kemudian ini alamatnya kalau misalnya Jakarta terus Jakarta aja. Bandung Bandung misalnya atau Pontianak Pontianak ya, silakan. Kemudian nanti masukin passwordnya ya. Kalau bisa passwordnya yang mudah diingat. Setelah itu ya date of birth, phone number, terus kemudian klik create aja di situ ya. Create ya klik, nanti langsung masuk diarahkan. Oke, ini udah nggak ada masalah ya. Saya akan pindah lagi ke layar yang lain. Oke, oke. Nanti yang teman-teman akan lihat lagi itu adalah dashboardnya ya. Nanti kalau udah masuk ya, udah create account, yang kelihatan adalah dashboard seperti ini.
Ini siapa? Oke, sudah ya? Sudah pada masuk ke dashboard? Sudah, Pak. Sudah semua? Yang lainnya sudah, Bapak Ibu. Saya akan arahkan langsung masuk ke Belum. belum ya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke, bagi yang sudah boleh klik assessment. Nih, coba oke. Nanti di situ ada forum belajar Indonesia yang tulisannya types of personality. Teman-teman ada berapa ini isinya? Saya ada 4 lagi nih. Yang types of personality. Pilihnya ya. Di assessmentnya ada berapa? Ada satu atau ada dua atau ada tiga? Ada 2. Ada dua ya. Pilih yang types of personality ya. Yang satunya abaikan aja. Itu ada kesalahan. Belum selesai. Types of personality. Terus kemudian kalau sudah, klik view ya. Klik view. Oke. Ini yang akan teman-teman temui ya. Ada 10 pertanyaan. Biar barengan aja nih. Udah semuanya ya, teman-teman ya. Biar enak. Oke, udah masuk dashboard, Bu Hasna. Baru bikin password. Oke, passwordnya jangan sampai lupa ya. Soalnya nanti kalau mau buka lagi silahkan dibuka ya. Ini udah akunnya teman-teman ya, kayak bikin Gmail biasa aja. Oke, sudah ya. Creative Oke, masuk ke assessment ya. Kalau misalnya password. udah terbuka, passwordnya harus sama itu. Jangan sampai beda password. Karena Aduh, konfirmasi password ya. Oke, tidak buat empat. teman-teman yang sudah ya masuk ke assessment, cari yang tulisannya assessmentnya types of personality, klik view-nya, lalu fill out questionnaire. Ya, klik to fill out-nya. Nah, di sini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya, lebih ke sebuah kalimat. Contoh nomor 1 ya. Saya mengambil keputusan berdasarkan, ini ada suara hati dan tingkat kenyamanan, bagaimana ide itu terdengar, bagaimana kelihatannya, dan ulasan atau kajian teliti. Nah, eh, ini adalah bermain urutan ya. Urutan pertama itu adalah menggambarkan siapa diri kita. Kebetulan sekali yang menggambarkan diri saya banget itu adalah, ini kan ada panah naik turun ya teman-teman ya. Ada panah naik turun. Kebetulan sekali yang menggambarkan diri saya itu bagaimana ide itu terdengar. Ini saya tinggal klik panah naik turunnya, saya klik, saya pindahin ke urutan teratas. Nah, urutan kedua itu adalah yang terdekat menggambarkan diri saya. Nah, kebetulan di sini yang terdekat menggambarkan diri saya, bagaimana kelihatannya bagi saya. Maka ini yang tadinya posisi ketiga saya pindahkan, saya drag ya, kalau bahasa sekarang drag ke posisi kedua. Nah, saya mengambil keputusan berdasarkan kebetulan saya tipe orang yang harus melihat ulasan ataupun Kalau segitu tuh kajiannya berapa Pak dulu. dijualnya? Oke ya. Ini saya pindahkan ke ketiga posisi ulasan ini. Nah, ini adalah yang agak mendekati ya. Jadi agak menjauh. Sorry, bukan mendekati. Agak menjauh dari siapa diri saya. Nah, posisi yang keempat adalah tidak menggambarkan saya sama sekali. Oke, ada pertanyaan? Lakukan hal yang sama untuk nomor 2 sampai dengan 10. Oke, selamat mengerjakan. Ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit. Ya, tinggal teman-teman pindah-pindahin. Yang pakai handphone itu tinggal pindahin aja ya. Bisa dipindah-pindahin. Ya, sudah masuk ke dashboard. Junita ya, Mbak Junita. Masuk ke klik assessment-nya ya. Klik assessment-nya. Lalu Sudah klik cari, assessment. cari types of personality. Saya Oke, kembali. sedang dikerjakan, Coach. Sudah ya. Bisa ya digeser-geser ya. Bisa, bisa. Thank you, Bisa, oke Coach. ya. Pokoknya urutan paling atas itu adalah yang paling menggambarkan diri kita. Kalau bahasa gaul sekarang, gua banget gitu ya. Yang urutan kedua itu agak mendekati atau menggambarkan diri saya. Yang agak mendekati ya. Berarti gua banget setelah gua banget ya. Terus yang ketiga adalah agak enggak.
nggak menggambarkan diri kita, dan yang keempat ya, yang paling bawah adalah tidak sama sekali menggambarkan siapa saya. Ya, silakan, itu ada 10 soal semuanya ya. Kalau teman-teman sudah selesai, tinggal klik submit. Iya. Oke, sudah ada yang sudah selesai? Saya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Iya, salah terus ini anunya kalau mau login. Out authentication failed. Oke, mungkin ada kesalahan pengisian, Bu. Iya, saya coba ulang. Nah, dari create tadi ya, Bu ya. Iya. Yang sudah selesai kasih tahu saya. Saya sudah selesai, Coach. Saya sudah selesai, Coach. Oke, coba buka di dashboard ya. Hasilnya ada di dashboard tuh. Oke. Hasilnya ada di dashboard. Ini saya lagi mau cari yang punya saya sebenarnya. Pak, boleh minta linknya lagi nggak, Pak? Tadi sempat hilang ya. Linknya lagi. Oke, sebentar. Di Nanti saya lagi buka. Oh, ini dia. Ups, salah. Sebentar. Oke. Ya, linknya itu ya. Kayaknya tadi saya tinggalin di chat juga ya linknya. Itu linknya udah ada ya. Oke. Oke. Sudah kelihatan hasilnya di dashboard? Sudah, Coach, sudah. Sudah. Oke, hasilnya bisa kelihatan apa? Bisa. Sudah kelihatan hasilnya kinestetik, auditory, visual, and digital. Oke, jadi yang terbesar kinestetik pertama ya. Ya, kinestetik. Kalau boleh tahu angkanya berapa? 31, Coach.
Oke, 31. Yang kedua tadi visual ya. Auditori, Oh, auditori auditory. 21. Auditory 21, terus Visualnya digitalnya 24. Visual 24, visual 24. digital 24. Oke, berarti kinestetik, visual, digital, Auditori. auditorinya terakhir ya berarti ya, karena itu yang Ya, terendah ya nilainya ya. ya, ya. Oke, selama ini merasanya seperti itu ketika menerima informasi dengan cara harus terjun langsung dan eh, melihat secara langsung. Ada begitunya. Ada Ada, ya. Oke. ada, Dan ada. kadang-kadang suka ini nih ngebanding-bandingin juga nih. Oh iya, ya. Jadi em, jadi justru kekuatannya ini jadinya ada tiga nih di kinestetik, visual dan juga digitalnya. Jadi yang kelemahannya Ya, di auditori. Nanti saya ya. akan buka ya. Ini gimana sih caranya? Kenapa kalau auditori saya di terakhir tuh gimana ya? Tapi bukan berarti untuk baper ya, nanti saya kayak kasih tahu ya supaya kita semua memahami diri kita dalam hal berkomunikasi dan bisa beradaptasi dengan yang lain. Baik, terima kasih, Coach. Sama-sama. Terus ada lagi yang sudah hasilnya kelihatan di dashboard. Mbak Andin udah ada hasilnya? Sudah. Oh, udah ya. Yang terbesar Speechless. pertama apa itu? Visual. Visual pertama. Ya, Nilainya boleh tahu berapa skornya? 29. 29. Oke, yang keduanya Yang kedua auditori 27. auditori 27. Oke, lalu Yang ketiga kinestetiknya 25. oke. Yang terakhir digital 19. Oke. Oke, sip. Oke, mantap. Oke, tapi merasa seperti itu ya, belajarnya melalui Iya, melihat ya, memang iya ya. benar-benar. Oke. Oke, baik. Sip, kalau gitu. Oke, ini Pak Fauzi ternyata kebalik ya. Ternyata Iya, bukan Coach. K1 ya, V1 Iya, justru. V1. Jadi Oke, kayak jadi kinestetik sama visualnya ketuker, Coach. ketuker ya. Tapi pada Kurang akhirnya lebih hampir sama. pertama harus melihat dulu, terus harus juga terjun langsung ya, merasakan ya. Iya, Oke, iya, mantap. Oke, pas ya ini hasilnya ya. Oke, ini pas. ada Bang Henry nih. Bang Henry auditori digital banget nih. Ya, luar biasa nih. Ngerasain seperti itu ya? Seneng nyari bukti ya, data kayak gitu-gitu ya bahasanya. Ya suka kepo juga sama urusan orang sebenarnya kadang-kadang. Tapi ini visualnya terakhir loh. Visualnya terakhir ini berarti jarang bisa ngasih pendapat ya. Sering ngasih pendapat, tapi mungkin orang rasanya membulat kali ya. Karena pendapatnya bukan pendapat orang visual. Pendapatnya cara orang digital yang harus membandingkan dengan yang lain. Ya kurang lebih seperti itu sih. Yes, itu dia ya. Kalau visual dia kasih pendapatnya justru lebih ke arah semacam mengkritik. Baiknya begini. Kalau digital kayak kritik, tapi dia lebih membandingkan. Lu gimana sih kalau gua ngebandingin dengan pengalaman gua yang dulu begini-begini, ya, begitu bahasanya biasanya. Oke, sip. Oke, teman-teman sudah mendapatkan semua ya hasilnya ya. Mudah-mudahan merasa puas dengan hasilnya. Boleh Sekarang, bertanya, boleh silakan. apakah usia mempengaruhi ya? Karena ketika beberapa waktu yang lalu saya mengisi itu visual auditori, tetapi karena Eh, sekarang sudah berusia jadi main perasaan menjadi visual kinestetik ya. Oke, Dan sebenarnya memang sejak dulu rata-rata angka saya tidak terpaut jauh. oke, baik. Oke, terima kasih nih Mbak Fusna ya. Eh, pada dasarnya kalau yang pertamanya itu nggak akan pernah bisa berubah. Kalau berubah justru saya curiga. Karena yang pertama itu sudah ada sejak dalam kandungan personality itu sudah terbentuk. Nah, tinggal yang kedua, ketiga, dan keempatnya. Ini menarik nih sebenarnya. Biasanya ada pertanyaan ke saya yang muncul ya, untuk kedua, ketiga, dan keempatnya, posisi 2, 3, 4, apakah itu bisa berubah? Nah, sepengetahuan saya, 2, 3, 4 itu ketika usia kita masuk 21, di mana usia kita bukan usia labil lagi ya. Kalau sebelum itu kan masih labil ya, jadi masih berubah-berubah. Jadi setelah 21 tuh dia udah terpatri personality 2, 3, 4-nya. Nah, kalau memang Mbak Fusna bilang bahwa sekarang kok berubah ya jadi visual kinestetik, main perasaan karena faktor usia tadi ya. Saya rasa kalau faktor usia itu
sampai usia 60 ya mungkin bisa berubah. Saya belum pernah menganalisa itu. Tapi yang jelas sampai usia di bawah 60 itu fix begitu. Nah, makanya saya belum tahu nih gimana Mbak Ya, Fusna. iya mungkin mungkin ya karena berdasarkan pengalaman hidup barangkali gitu ya. Jadi makin takut nyakitin orang gitu kan, Ah, makin makin lebih waspada. iya, Karena beberapa waktu yang lalu, iya. kebetulan saya juga praktisioner dan trainer Yes. juga di NLP. Oh, Saya siap. itu visual auditory gitu. Oh. Tapi ini malam hari ini saya ngisi kok menjadi visual kinestetik. Tapi saya pas ngisi kerasa sih, saya lebih mempertimbangkan perasaan orang lain gitu. Oke, baik, baik, oke. Baik, kalau itu mungkin bisa jadi ya, Mbak Fusna ya, karena kebetulan kita sama-sama praktisi NLP ya. Jadi kalau saya sih nggak berubah ya visual auditori visualnya ya dari dulu ya. Hanya yang saya merasa berubah, dulu visual saya di bawah auditori. Cuman terakhir kemarin saya tes ternyata sekarang visual saya justru jadi seimbang sama auditorinya. Justru kinestetik saya yang makin parah, yang tadinya skor kinestetik saya itu masih 19, pas saya ikut lagi di bawah 15 justru. Nah, kalau Oh, orang-orang yang kinestetik di bawah 15 itu kecenderungannya udah nggak main perasaan lagi tuh, nggak ada rasa cemburu, nggak ada mm-mm, kecenderungan kejam lah, ya nggak peduli kayak gitu. Dan saya merasa seperti itu di usia saya sekarang. mm. Makin makin umur nambah, makin ya benar sih terasa. Bisa jadi karena saya pun sekarang kalau misalnya berkendara dan sebagainya itu khawatirnya nyakitin orang. Oh Apa ya. misalnya misalnya nabrak gitu kasihan. Makanya saya nggak mau Dan nyetir segala macam itu bahasanya kawat. Mm. bahasanya ibu kecenderungan maaf ya, suka gitu juga ya bahasanya ibu ya. Ya, Suka gampang ya, minta maaf ya. ya. Jadi Ya, sebelum ngomong pasti minta maaf dulu. iya, betul. Khawatir kalau apa yang saya katakan nanti tidak berkenan. Iya, betul. Betul sekali, Bu. Mbak, jadi memang memang seperti itu yang kita akan rasakan ya. Oke, mudah-mudahan ini membantu karena kalau ataupun memang berubah karena faktor usia tadi, saya belum sejauh itu menganalisanya. Tapi yang saya udah analisa sampai 21, semua orang akan terpatri dengan personality yang sama. Kecuali memang ibu, saya soalnya baru mau 50 nih, Bu, usia saya. Jadi saya kelihatannya itu masih sama posisi saya. Nggak tahu Saya nanti kalau sudah udah. sudah lebih banyak dari itu. Nah, mungkin di usia 60. Nah, ini berarti temuan baru nih, Mbak Fusna dari saya dari ini. Karena kakak ipar saya pun udah usia 60, dia pun merasakan ada perubahan dari personalitinya dia. Gitu. Oke, Ya, Mbak. ya, ya. Betul. Terima kasih. Ya, baik. Makasih ya. Oke, teman-teman mau tahu rahasianya untuk membaca semua personality itu tadi, soalnya saya akan kasih kunciannya supaya teman-teman pun nanti bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Kalau auditori satu tuh kayak apa sih orangnya? Terus kalau visual kedua gimana, digital ketiga gimana, kinestetik keempat tuh gimana? Atau sekarang kayak Mbak Fusna tadi ya, visual pertama itu apa sih, kinestetik kedua tuh gimana, terus digital tiga ya tadi ya Mbak Fusna ya, auditori keempat ya berarti ya, betul ya? Yes, yang terakhir digital, tapi digital Oh, sama auditori hanya terpaut satu aja. yang lebih kecil yang mana, digitalnya apa auditorinya? Digital, Oh, digital. digital yang terakhir. Oke. Baik, saya Cuman kan terpaut satu aja. satu aja. Oke, baik. Tapi angkanya masih di atas 20 ya, Mbak Fusna ya? Yes, di atas 20. Oke, sip. Oke. Kenapa saya nanya gitu nanti saya kasih penjelasannya ya. Oke, baik. Teman-teman semua sudah ini ya, sudah melakukan tesnya ya? Siap, sudah. Sudah semua ya. Oke, saya akan memberikan penjelasan bagaimana caranya membaca. Oke, karena ini yang membuat saya tertarik banget nih ya dengan personality, types of personality ini. Karena itu tadi ya, selama kurang lebih sekitar 17 tahun, saya coba melakukan observasi yang mendalam banget. Lagi-lagi ya Mbak Fusna ya, saya tipe orang yang belajar tapi nggak hanya ditelan begitu aja, saya penasaran. Makanya saya gali lebih jauh lagi, ini maksudnya apa sih dihubungkan dengan keseharian kita tuh gimana sih? Nah ini saya coba kasih tahu supaya teman-teman pun bisa membaca orang dengan mudah ya. Oke, saya akan memulai dengan posisi A1 ya. Orang-orang A1 ini adalah orang-orang ciri-cirinya ya, pemahaman pemahaman sangat tinggi ya.
Jadi orang-orang A1 ini ya, auditori di pertama, ketika mereka berkomunikasi dengan orang, mereka paling cepat sekali tuh yang namanya memahami apa yang dimaksud dengan ini. Jadi lawan bicara belum selesai ngomong, dia udah langsung, wow, oke, gue tahu maksudnya, dan kecenderungan mereka akan tersenyum dan tahu apa jawabannya. Ini kebanyakan orang-orang auditori pertama. Sama halnya seperti saya juga kalau ada orang bertanya, saya udah tersenyum karena saya udah tahu arah pembicaraannya kemana. Ya, ini untungnya orang-orang auditori pertama. Kalau auditori saya kedua gimana ya, katanya gitu ya. Auditori kedua itu cukup paham saja. Dalam arti gimana? Tergantung dari si personality pertamanya. Jadi kalau personality pertamanya visual, auditori kedua, maka dia akan bisa paham dengan cara memvisualisasikan, ya kan, membayangkan, menggambarkan. Ini cara visual pertama, auditori kedua untuk memahami komunikasi dari orang lain. Sementara orang-orang auditori yang posisinya ketiga, ini pemahaman mulai berkurang. Jadi mereka membutuhkan posisi pertama dan keduanya untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Maka berkomunikasi dengan orang-orang auditori yang posisinya di ketiga itu harus agak diperlambat. Nggak bisa tuh yang agak ngebut ngomongnya, agak sulit untuk ditangkap atau difahami. Nah, sementara posisi auditori yang di terakhir, ini mohon maaf nih sebelumnya, pemahaman itu nol. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa membayangkan nih maksud omongannya apa ya. Sehingga untuk membantu orang-orang yang memang posisi auditorinya di terakhir, di keempat, itu butuh dilihat pertama dan keduanya apa. Ini yang akan membantu untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kecenderungan orang-orang yang posisi auditorinya di terakhir, ketika mereka berkomunikasi, orang ngomong apa, nyambungnya kemana. Nah, kebanyakan begini nih, bahasanya mereka. Ya, ini makanya, jadi toolsnya apa dong untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik? Saya selalu mengatakan tools yang baik buat orang-orang yang auditori posisi di tiga maupun auditori di posisi empat, mencatat, ya, mencatat apa yang disampaikan oleh orang lain sehingga kita bisa membaca kembali dan bisa menjawab dengan baik dan juga benar ya, otomatis. Nah, ini adalah saran yang saya berikan kebanyakan ketika saya melakukan personality test ini. Nah, untuk V1 ya, visual pertama, ini adalah tipe orang yang bisa banget ya memberikan pendapat. Wah, ini luar biasa nih ngasih pendapatnya ya. Jadi dia selain memberikan pendapat, dia akan memberikan pendapat gini misalnya. Oh, kamu bagusnya pakai warna biru. Nah, kalau orang kan bilangnya bagusnya pakai warna biru aja. Dia nggak, bagusnya pakai warna biru karena biru itu cocok sekali untuk kamu karena sesuai dengan tipe ini bla bla kulit kamu bla 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 gitu deh. Ya, benar ya Andin ya, sebagai orang visual pertama ya. Betul banget. Ya, bukan hanya sekedar ngomong, "Oh, kamu bagusnya pakai warna biru." Nggak. Tapi bisa melanjutkan Iya, pembicaraannya itu. ya Oke? setuju. Ini tipe orang-orang visual di pertama. Tadi ada siapa tadi juga yang visual pertama? Teman kita? Saya visual pertama. Visual pertama, sama Ibu seperti itu Bu, Yes. tipenya ya, Yes. kalau ngasih pendapat. Baik, ada juga ini tadi Bang Fauzi ya? Bang Fauzi begitu juga ya Bang ya? Kalau ngasih pendapat ya ke orang ya? Oh dia yang nggak ada, oke. Saya lanjutin dulu. Untuk orang-orang visual kedua ya seperti saya, ini masih bisa ngasih pendapat. Dalam arti gini, saya sebagai orang visual kedua, ketika saya memberikan pendapat, alasan saya tidak akan panjang lebar. Saya akan bilang gini, kamu bagusnya pakai warna biru. Kenapa? Karena warna biru itu nyala di kulit kamu. Cukup. Sementara kalau visual pertama masih, wah, panjang banget tuh penjelasannya ya. Itu mudah-mudahan kalau lagi sambil nonton film kartun nggak sampai habis ya. Tapi ya itulah orang-orang visual pertama. Tapi kalau visual berdua masih nggak bisa ngasih pendapat, tapi ngasih alasannya cuma sedikit, nggak terlalu panjang. Oke? Eh, mau saya kasih tahu ciri berpakaiannya gimana orang-orang V1, V2? Teman-teman, perlu saya kasih tahu Boleh, Pak. sekalian ya, biar tahu Boleh. ya. Oke. Kalau orang-orang visual pertama dari cara berpakaiannya itu vibes-nya seperti eh, orang berada ya. Tahu ya maksudnya orang berada ya. Pokoknya vibes-nya tuh langsung bersinar ya, berada atau bersinar.
Jadi kita Warnanya bisa, musim semi ya, kayak warnanya ya, musim semi, jadi warna-warni gitu ya. nggak juga, justru warna-warni itu V2. Oh, V2. Iya, Karena saya paling berani kalau pakai warna merah, kuning gitu. oh iya. Katanya ketika dicek itu aura saya musim semi gitu, jadi berbunga. Hmm. Iya, betul. Jadi gini, orang-orang visual pertama itu bedanya sama visual kedua. Visual kedua juga warna-warni. Kayak malam ini saya pakai kuning kan. Sebenarnya tadi habis ngajar juga saya, tapi saya berani pakai kuning kalau ngajar. Sepatu saya pun warna kuning tadi ya. Saya sesuaikan dengan baju saya. Bedanya sama visual kedua, mereka senang berani juga ya. Berani main warna. Hanya dinilainya rapih nih Mbak. Tapi kalau ini vibes-nya ya main warna juga ya. Saya tulisnya gini aja ya. Berani main warna, berani main warna, ya. Tapi bersinar kelihatannya. Sementara kalau orang V2 bukan bersinar, kelihatannya rapih aja dilihatnya. Nah ini cara berpakaiannya. Makanya kadang-kadang orang V1 dengan V2 suka nggak kebaca dengan baik. Kecuali kita ngeliat, wih, ketika dia pakai kayak ngebling-bling, wah ini V1. Pokoknya kalau saya patokannya ngebling-bling aja. Padahal dia pakai seragam gitu ya Mbak ya, pakai seragam tapi kelihatannya kok dia auranya keluar aja gitu loh vibesnya. Nah ini Terus biasanya kalau jajan bareng-bareng pasti yang dimintain bayar gitu. Kasirnya deketnya, kasirnya deketnya ke situ. yes, karena disangkanya emang vibesnya orang kaya Eh, kan. eh. Dikiranya dia yang pakai bawa duit. Iya betul itu dia ya. Oke, untuk orang-orang V3 ya, siapapun yang ada dalam ruangan ini yang merasa visual di ketiga tadi, ini V3 ini kecenderungan mereka kurang bisa memberikan pendapat. Jadi jawaban mereka kebanyakan kayak gini, terserah deh, apa aja bagus. Nah ini bahasa komunikasi mereka nih V3, apa aja bagus kok. Dan cara berpakaian mereka, kecenderungan mereka main aman. Ya, jadi main warna aman, sorry. Warna aman. Mungkin teman-teman udah tahu ya, main warna aman itu apa? Warna-warna gelap. Mau hitam, mau abu-abu tua, biru tua. Pokoknya kalau udah main aman warnanya, ya udah itu orang-orang visual ketiga kecenderungannya. Visual keempat yang terakhir adalah tidak bisa memberikan pendapat sama sekali. Oke, jadi kalau ini teman-teman visual 4 ini kalau dipaksa untuk memberikan pendapat, dia bilang apa sih lo, gue nggak bisa, terserah lo, lo bebas deh. Nah, bahasanya udah begitu. Mereka kecenderungan kalau dimintain pendapat, kepalanya langsung pusing tuh orang-orang V4 ya. Dan mereka kecenderungan cara berpakaiannya itu adalah nabrak. Jadi mereka nggak peduli warnanya mau nyambung kayak mau enggak, yang penting gue pakai aja. Ini kecenderungannya. Jadi kalau ketemu nih teman-teman yang cirinya itu adalah suka nabrak, ya berarti dia adalah ciri visual keempat. Ini udah ketahuan ya. Kayak anak saya juga dia visual keempat. Dia kadang-kadang kalau pakai baju suka nabrak. Dan kalau saya mintain pendapat, aduh Pak jangan minta pendapat aku pusing deh. Aku nggak bisa ngasih pendapat. Nah itu jawabannya dia. Oke ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ini saya bukain nih semua nih jadi ini malam ini. Saya Oke. coach, saya Siap. Oh coach. ya silakan. Silakan Bang. Saya itu kan visualnya di terakhir ya. Siap. Tapi lihat juga visual dan kinestetik saya itu sebenarnya beda beda tipis poinnya, cuman 2 poin gitu. Nah, Hmm. setelah penjelasan ini, menurut saya adanya di visual 3 bukan di visual 4. Nah, itu Nah, ya itu nggak apa-apa. Karena gini, skornya di atas 20 ya, Bang Hendrik ya. iya betul di atas 20 semua. Ini saya ngejelasin ini kalau skornya di bawah 20 sebenarnya. Kalau di atas 20 itu agak-agak nempel-nempel tuh sebenarnya. Ya, jadi kalau di bawah 20, apalagi di bawah 15 ya, ini udah pasti kelihatan. Mudah-mudahan Bang Hendrik kalau pakai baju nggak nabrak ya warnanya. Oh, enggak dong, kan saya trainer masa pakai baju nabrak. Itu dia makanya kan nggak mungkin banget ya. Harus disesuaikan ya paling tidak. Yang penting Santai. eh, warna aman ya. Iya, warna hitam, putih, Ya, dongker. yes, warna-warna aman. Bagus. Berarti ke V3 harusnya itu bukan ke V4 berarti ya. Oke, baik, oke. Saya lanjutkan ya. Sekarang kalau kita bicara berarti kinestetik pertama ya.
Nah, teman-teman kinestetik pertama ini adalah tipe orang yang memang amat sangat peka ya. Mereka adalah tipe orang yang amat sangat peka. Kemudian yang kalau kinestetik 2 itu mereka peka aja, nggak terlalu amat sangat ya. Sehingga kecenderungannya kalau kinestetik pertama itu kebanyakan yang saya temuin itu tipe orangnya yang posesif, yang mudah sekali cemburu ya. Kemudian yang kedua, mereka masih cemburu tapi nggak terlalu posesif, tapi peka banget mereka. Kinestetik ketiga itu tipe orang yang kurang peka pastinya. Dan kalau kinestetiknya di belakang, maka dia tidak peka sama sekali. Ya, ini adalah tipe untuk kinestetiknya. Nah, yang menarik ini, yang unik itu adalah orang-orang digital. Kalau digital pertama itu amat sangat butuh bukti ya. Jadi ketika teman-teman digital D1, ada yang D1 di dalam ruangan malam hari ini? Ada yang D atau digital di pertama? Hasilnya? Nggak ada. Buat teman-teman digital ini, ketika mereka punya bukti, dikasih bukti, itu bacanya tuh ke samping mereka. Jadi benar-benar detail oriented banget. Tidak ada satu kata pun yang akan miss sama mereka. Sementara kalau dia D2, dia masih butuh bukti, tapi cara ngelihat buktinya itu adalah dengan em, ke bawah bacanya. Jadi di skimming aja. Jadi kemungkinan masih ada yang lolos. Ya, nggak terlalu detail banget. Nah, sementara kalau orang-orang D3, ini cirinya eh, kurang butuh bukti. Jadi tipe ciri D3 ini adalah ketika ada bentuk fisik sebagai bukti, ya misalnya belanja nih, belanja di mana ya, di Indomaret atau Alfa gitu ya. Kan dikasih resinya tuh. Nah, biasanya resinya diambil, habis itu dikantongin, nggak dibaca, sampai rumah dibuang. Yang penting ada bukti fisik. Ya, sama dengan kalau di restoran. Ketika di restoran, eh, nggak dilihat lagi tuh makan apa aja. Pokoknya dia udah langsung ngasih kartu kredit. Ya, ini kartu kreditnya, bayar berapapun angkanya dia nggak peduli. Dan pada akhirnya itu bukti diambil, setelah saya diambil, nggak dibaca lagi tuh satu persatu, yang ada dibuang langsung. Ini tipe orang D3. Yang penting butuh apa fisiknya udah ada, tapi isinya nggak pernah dibaca. Nah, sementara orang digital terakhir adalah tidak butuh bukti. Nah, makanya ini buat orang-orang yang posisinya di D3 atau D4, ya tidak butuh bukti berarti ini gampang sekali dibohongin ya. Jadi mudah sekali dibohongin, apalagi ada orang yang ngajakin investasi bodong ya pasti kena. Ya, karena mereka nggak butuh bukti. Yang penting mereka dengerin atau mereka melihat secara visual langsung atau secara kinestetik diajak. Karena digitalnya di 3 atau 4, pada akhirnya mereka gampang sekali tertipu ya rata-rata. Oke, baik. Itu adalah penjelasan untuk masing-masing ya teman-teman ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu saya akan kembali lagi ya ke screen yang tadi. Oke, so far nggak ada yang mau ditanyakan ya teman-teman ya. Saya cuman ini aja biar teman-teman paham. Jadi nanti ketika teman-teman baca ya secara langsung, otomatis teman-teman akan paham betul ya seperti apa kira-kira masing-masing personality ini dalam berkomunikasi. Dan hambatan yang sering terjadi itu adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang, contoh ya, mohon maaf sebelumnya, eh, A4 ya atau A3, kecenderungan kita akan mengalami kesulitan apalagi kalau kita posisinya auditori pertama, itu pada akhirnya komunikasinya itu akan terhambat dikarenakan em, yang terjadi itu adalah pada saat mereka tidak memahami apa yang kita sampaikan. Maka pendekatan kita harus disesuaikan. Kalau dia adalah orang kinestetik pertama dan ternyata auditorinya di ketiga atau keempat, maka kita akan cara berkomunikasinya adalah dengan cara showing. Ini adalah cara terbaik sehingga dia
tidak mengalami kesulitan untuk memahami. Ya, ini salah satunya mengapa kita perlu memahami personality ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Hambatan dalam berkomunikasi itu kebanyakan karena apa sih? Yang pertama itu karena latar belakang budaya. Biasanya ini akan mempengaruhi. Nah, ini kaitannya ke personality tadi ya. Ketika kita memahami personality, kita bisa menempatkan diri dan melihat latar belakang orang tersebut. Ya, orang tersebut dari budaya apa misalnya, atau mungkin lagi-lagi ketika kita tahu lawan bicara kita di depan itu tidak bisa memahami karena tatapan matanya kosong, kita udah langsung tahu bahwa ini orang kinestetik. Maka kita berhentilah berbicara. Sebaiknya kita langsung showing. Kedua adalah faktor psikologis. Ya, psikologis seseorang itu adalah faktor utama yang akan membuat hambatan dalam berkomunikasi. Mungkin misalnya pada saat dia lagi stres, contohnya ya psikologis, otomatis kita akan mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Yang berikutnya adalah masalah teknis. Mungkin nih ya masalah teknis kaitannya adalah dengan media apa yang digunakan. Kecenderungan ketika kita saat ini dengan adanya era digital ini, ya banyak teknologi yang bisa kita gunakan sehingga kesalahpahaman atau hambatan itu bisa saja terjadi. Selain itu juga adalah masalah bahasa atau saya biasa sebut dengan semantik nih. Kenapa saya sebut dengan semantik? Satu contoh, ketika saya bilang ya warna hijau ya, saya bilang hijau. Kalau saya mengatakan bahwa besok kita ketemu di meja hijau, ini satu contoh ya kalimat yang saya berikan. Ketika saya bilang besok kita akan ketemu di meja hijau, mungkin ada beberapa orang secara semantik memahami meja hijau itu adalah meja yang berwarna hijau. Akan tetapi kalau bahasa pengertian lain meja hijau adalah pengadilan. Ini satu contoh yang bisa menjadi hambatan buat kita. Ya, contoh lain adalah faktor bahasa adalah saya misalnya ngajak makan nih. Mbak Andin kita makan yuk. Contoh ya, ini satu contoh. Mbak Andin kita makan yuk. Mbak Andin bilang sama saya, bukan ayu gitu ya. Kalau ayu kan emang langsung gitu ya, literalnya begitu. Ayo. Tapi Mbak Andin ngomong sama saya enggak. Eh, Mbak Andin kita makan yuk. Dijawab sama Mbak Andin begini. Saya ke ATM dulu ya. Jadi yang terjadi penangkapannya, oh dia nggak tertarik nih. Orang dia mau ke ATM kok. Padahal maksud Mbak Andin, ke ATM gue lagi nggak ada duit. Ngambil duit dulu maksudnya kan. Ini bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Dan itu adalah faktor bahasa ya. Baik itu semantik maupun bahasa-bahasa pragmatik. Ini adalah bahasa-bahasa yang memang banyak orang yang memang ketika memahami bisa terjadi kesalahpahaman. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Mungkin dari contoh eksternal, faktornya adalah kebisingan. Jadi ada beberapa di antara kita, khususnya teman-teman yang auditori yang posisi di ketiga maupun auditori posisi keempat, mereka akan kecenderungan hilang fokus pada saat berkomunikasi ketika ada datangnya suara kebisingan. Sehingga untuk mereka itu konsentrasi akan hilang dan pada saat konsentrasinya mulai hilang, mereka akan mengalami hambatan untuk mengingat apa ya tadi yang mau saya katakan ya. Karena itu tadi, hambatan dari faktor lingkungan sendiri. Contohnya adalah faktor kebisingan. Yang berikutnya adalah faktor fisik kita. Ya, fisik ini adalah apakah kita merasa sehat ya atau secara jasmani ya, ataupun kita merasa dalam kondisi yang memang tidak sehat. Itu akan mempengaruhi kita juga dalam berkomunikasi. Ya, ini saya bisa kasih contoh almarhum ayah saya. Pada saat kondisi fisiknya masih dalam kondisi yang sehat, dia bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan dengan mudahnya berkomunikasi dua arah dengan lawan bicaranya. Tapi ketika beliau jatuh sakit, maka hambatan itu terjadi. Kenapa? Dia merasa bahwa semua orang itu seolah-olah tidak mau membantu dia pada saat dia sakit. Sakitnya geletak lagi di tempat tidur ya. Karena faktor waktu itu penyakitnya memang kanker. Jadi ini faktor fisik pun bisa mempengaruhi hambatan kita dalam berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka pikiran. Bagaimana cara kita berpikir atau menangkap. Mungkin dari edisi yang sebelumnya yang waktu saya pernah ngisi, ada beberapa contoh yang saya berikan adalah cara berpikir bagaimana caranya persepsi kita menangkap komunikasi dari orang lain. Ini bisa jadi hambatan. Karena contohnya misalnya, aduh ini orang berisik banget ya, kan saya jadi nggak bisa konsentrasi. Tapi cara penyampaiannya adalah, tolong dong jangan, tolong, nggak pakai tolong, jangan berisik ya.
Bahasanya seperti itu. Jangan berisik ya. Orang lain menangkapnya, oh dia nggak suka sama saya. Oh besok-besok saya nggak mau lagi deh berteman sama dia. Ini salah satu contoh ya, bagaimana kita bisa menerima atau mempersepsikan ya omongan orang lain. Nah, selanjutnya adalah status ya. Kadang-kadang ini status kalau bicara status banyak ya, bisa status ekonomi, ya status pribadi kita sebagai mungkin masih bujangan kah, masih gadis atau sudah menikah atau mungkin sudah tidak menikah lagi. Status itu akan mempengaruhi menghambat kita dalam berkomunikasi karena lagi-lagi ya, kenapa saya ambil temanya itu adalah kebaperan karena semua ini akan menjadi hambatan yang akhirnya membuat kita menjadi baper terhadap komunikasi orang lain. Padahal kalau kita bisa menangkap komunikasi orang dengan positif, maka itu akan membantu kita dalam berkomunikasi dua arah secara baik. Oke. Ini adalah hambatan dalam berkomunikasi. Nah, gimana sih cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi? Yang pertama, coba deh eliminasi perbedaan dalam persepsi. Ya, tadi saya udah bilang, persepsi itu adalah sesuatu hal yang bisa membantu kita untuk bisa menangkap apa yang disampaikan oleh orang lain. Tapi pada saat perbedaan dalam persepsi itu akan datang dalam diri kita, maka itu bisa menghambat komunikasi. Makanya eliminasilah perbedaan tersebut. Kedua, pakailah bahasa yang sederhana. Kalau memang bahasa kayak semantik ataupun pragmatik tadi akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam berkomunikasi, maka gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Kurangi dan eliminasi tingkat kebisingan. Kalau memang teman-teman yang merasa posisi auditorinya di ketiga atau keempat tadi berdasarkan hasil tesnya, usahakan pada saat mau ketemu orang lain itu berada di dalam ruangan yang memang tidak terjadinya kebisingan. Sehingga konsentrasi dalam berkomunikasi dua arah itu akan berjalan dengan baik. Yang berikutnya, nah ini, mendengarkan secara aktif. Mungkin buat teman-teman yang auditorinya di pertama ataupun kedua nggak ada masalah nih. Hanya kalau yang di ketiga, keempat nih, gimana cara bisa mendengarkan secara aktif? Sangat mudah, saya hanya bisa menyarankan ke teman-teman adalah bawalah kertas maupun catatan, tulis. Sehingga apa yang disampaikan bisa kita tangkap berdasarkan kelebihan kita. Kelebihan kita di visual pertama misalnya. Gunakan itu sebagai alat komunikasi kita. Jadi kalau kita memang memaksakan diri untuk memahami orang lain sementara posisi auditori kita di ketiga ataupun keempat, nah ini akan mengalami hambatan tersendiri dalam berkomunikasi. Makanya banyak orang bilang, aduh nih orang kalau diajak ngomong nggak nyambung-nyambung ya, padahal udah dijelasin berkali-kali itu kok nggak nyambung-nyambung. Ya. Nah hindari persepsi orang lain terhadap diri kita bahwa kita kalau komunikasi nggak pernah nyambung dengan lawan bicara kita. Berikutnya adalah kondisi emosional. Kontrollah emosional kita pada saat berkomunikasi. Karena ini sangat penting sekali untuk menghindari kebaperan tadi ya. Pada saat emosi kita tidak bisa dikontrol dengan baik, maka dengan mudah kita semua akan baper, termasuk saya. Saya simpel kok bapernya saya kalau saya mendengarkan hal-hal yang nggak enak, langsung baper saya. Teman-teman visual membaca hal-hal yang nggak enak, langsung baper tuh. Ya, contohnya Pak SBY ya, beliau orang visual pertama, ketika dilihat WhatsApp yang nggak enak, langsung baper tuh, langsung dia menjawab atau merespon WhatsApp tersebut. Ya, banyak contoh-contoh itu ya. Orang-orang kinestetik baper ketika dia disakiti secara fisiknya dia, karena dia kan orang orang kinestetik kan yang merasa, yang meraba ya. Jadi mudah sekali baper. Ya, termasuk digital. Digital pun akan baper ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga keparanoitannya atau paniknya akan muncul. Kontrol emosi ini tadi. Gunakan penyusunan struktur penyampaian sederhana. Ini sangat mudah sekali ya. Di era sekarang ini saya temui kebanyakan anak-anak milenial Gen Z ya, bentar lagi Alpha nih. Saya melihat bahwa ada beberapa struktur dalam penyampaian itu hilang. Sehingga ada beberapa kata yang saya sendiri tidak bisa memahaminya. Ini maksudnya apa nih? Kecuali saya berteman ya sama mereka. Baru bertanya, itu maksudnya apa? Oh maksudnya ini Om. Oh iya baru ngerti. Tapi ketika kita tidak menanyakan langsung dengan teman-teman Gen Z, udah selesai. Ya, kita generasi yang X dan bahkan baby boomers kurang bisa memahami struktur penyampaiannya. Hindari memberi informasi yang berlebihan. Nah ini juga nih, kadang-kadang if you want to impress someone and you want to look good, itu kadang-kadang kasih informasinya terlalu berlebihan. Dan anak-anak sekarang bilang terlalu lebay ya. Nah, bahasanya jadi lebay. Jadi hindari memberi informasi yang berlebihan. Kemudian memberikan masukan yang membangun. Nah, ini adalah kaitannya dengan feedback. Ya, feedback itu adalah
sesuatu yang memang bermanfaat buat diri kita sehingga kita bisa lebih memperbaiki apa yang masih kurang dalam diri kita. Oke, ini adalah cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian pemilihan media yang tepat ya. Misalnya telepon kah, chat kah, sosial media kah, apapun itu medianya. Berhati-hatilah pada saat berkomunikasi. Jangan sampai perangkat yang teman-teman gunakan itu menghalangi atau menghambat kita bisa berkomunikasi dua arah dengan yang lain. Nah, baper dalam berkomunikasi. Kok bisa sih sebenarnya? Setelah teman-teman mengenal types of personality masing-masing, teman-teman diberikan privilege untuk bisa beradaptasi dengan orang lain dan memahami bahwa gaya bahasa orang tersebut adalah seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman sudah memahami types personality dengan baik sekarang. Oke. Penyebab kebaperan apa sih? Ini terlalu sensitif nih terhadap kritik. Ada beberapa yang memang sensitif banget dikritik. Kedua, menginterpretasikan teks atau pesan tulisnya itu bisa jadi salah menginterpretasikannya. Kemudian mudah tersinggung terhadap komentar. Ya, padahal komentar tersebut nggak maksud untuk menyinggung, tapi akhirnya kita baper. Ya, merasa diabaikan dalam diskusi. Ini ada nih beberapa nih kalau lagi dalam forum nih, tiba-tiba dia mau ngasih pendapat, tapi orang kayak nggak nganggep dia. Ya itu tadi, mungkin faktor ketika dia menjawab tidak ada hubungan yang nggak nyambung. Sehingga orang udah tahu, ah ini orang nggak usah ditanya. Kalau ditanya dia nggak ada kemana-mana nih ya. Tapi akhirnya baper. Nah ini yang kita harus perbaiki. Kalau memang kita merasa seperti itu, catatlah apapun yang disampaikan oleh orang lain, baru kita jawab berdasarkan pemahaman kita yang mana menjadi kekuatan kita yang pertama tadi. Berikutnya adalah keterlibatan emosional berlebihan. Ya, emosi lagi-lagi ya. Makanya ketika saya megang emotional intelligence, gimana sih caranya kita bisa mengontrol emosi kita sehingga emosi ini menjadi suatu energi yang positif. Ya, kalau kita bawa ke energi yang negatif, otomatis baper itu akan muncul dengan sendirinya dan pada akhirnya terjadi konflik. Yang terakhir, bisa menerima kesalahan atau penolakan sebagai penilaian pribadi. Ya, anggap aja ini sebagai feedback atau kritik yang membangun buat diri kita sehingga kita bisa ke depannya lebih memperbaiki diri. Saya selalu bilang bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk bisa berevolusi. You can actually evolve yourself. It depends on how you want to learn about something new. Ya. Karena kalau kita sudah menolak untuk mempelajari sesuatu yang baru, maka hambatan komunikasi itu pasti akan terjadi ya. Bapernya apalagi. Oke. Ngambil sendiri peringatan atau arahan. Jadi ketika diperingati nama atasan misalnya ya atau dikasih tahu sama orang lain atau arahan dari orang lain. Ini dianggap bahwa oh dia nganggap gue yang salah nih. Ya, pengertiannya gitu ya. Gue yang salah nih. Padahal bukan begitu maksudnya. Ya, mungkin ini kelompok ya, ditujukan untuk kelompok. Tapi dia merasa bahwa dia yang salah. Ya, ini makanya akhirnya dia merasa baper. Padahal enggak. Ini adalah keseluruhan, secara keseluruhan. Nah, ini adalah beberapa kebaperan yang sering terjadi. Maka teman-teman perlu memahami gaya komunikasi kita masing-masing. Ya, gaya komunikasi sebenarnya ada 4 yang saya ingin sampaikan. Ya, di luar types of personality tadi membantu, tapi bagaimana sih caranya kita memahami gaya komunikasi kita masing-masing? Saya coba share ya sedikit ya sama teman-teman ya. Gaya communication ya, karena itu yang mau saya bahas sebenarnya. Yang pertama adalah ada gaya komunikasi direct driver. Ini teman-teman tinggal ciriin masing-masing ya. Karakteristik mereka adalah goal oriented. Jadi mereka menuju dalam hasil ya. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan capaian yang ingin mereka inginkan. Mereka tipe orang-orang yang decisive, dalam arti orang-orang yang memang tegas ya, tidak main-main, tidak neko-neko. Mereka senang yang namanya kompetitif ya, yang namanya berkompetisi itu senang banget. Dan tipe karakternya direct driver ini kalau berkomunikasi sangat efisien sekali karakteristiknya. Nah, gaya komunikasi mereka gimana? Direct, clear and concise, jelas, singkat. Nggak mau bertele-tele mereka kalau komunikasi. Asertif mereka, ya gaya komunikasinya. Dan task focus ya, fokus kepada apa yang menjadi kerjaan. Ini gaya komunikasinya. Jadi kalau, Mbak Andin, gimana kabarnya? Nggak, kamu ngapain di sini? Coba apa yang mau kamu sampaikan, tolong jelaskan. Ini gaya komunikasi direct driver. Jadi mereka nggak senang yang namanya basa-basi. Oke? Gimana sih cara berkomunikasi sama mereka?
Be brief and specific ya. Singkat dan spesifik. Fokus pada hasil dan juga ya results and outcomes. Penting nih. Jadi jangan sampai berbelit-belit muter-muter, mereka nggak suka. Yang ada mereka akan ngusir. Dan ini sudah terbentuk gaya komunikasi direct driver ini. Ya, avoid small talks. Nah, makanya kan hindari yang namanya berbahasa basi dan langsung to the point aja kalau komunikasi sama mereka. Tunjukkan percaya dirinya kita dan bahwa kita akan tegas ya, nggak manya-menye dalam berkomunikasi. Nah, mereka senang sekali nih dan mereka akan welcome. Tapi kalau kita udah manya-menye, nunjukin bahwa kita nggak percaya diri, selesai kita. Yang kedua adalah ciri komunikasi analytical. Nah, ini ada nih ternyata gaya komunikasinya analytical sekali. Karakternya gimana sih? Detail oriented. Kemudian sistematis mereka. Logik cara penyampaian dan sangat mempertimbangkan ya. Berhati-hati. Gaya komunikasinya teman-teman analytical gimana? Mereka precise ya, sangat presisi. Jadi nggak akan mungkin tuh ada yang miss. Ya, mereka akan menyampaikan secara methodological, berarti bertahapnya, tahapannya itu jelas. Ya dari A sampai Z itu jelas. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang mungkin kelewat sama mereka ya. Kemudian objektif, ya bagaimana caranya orang bisa memahami apa yang disampaikan. Memang secara sistematis atau secara tahap yang mereka jelaskan akan membuat orang itu merasa, aduh, lama banget ya cara menjelaskan. Ke intinya aja, ke intinya. Tapi dengan cara mereka menjelaskan, ini akan membantu banyak orang memahami dari semua types of personality ya, bisa memahami dengan jelas apa yang akan disampaikan. Oke. Kemudian yang berikutnya mereka adalah tipe-tipe orang yang memang ya sangat mementingkan eh gimana nih saya cara menjelaskan ya kalau kita bicara inquisitive ini ya. Mereka ada tipe orang yang ingin tahu banget gitu ya, ingin serba tahu, ingin memahami. Jadi makanya mereka sering mempertanyakan nih. Makanya kalau orang-orang analytical, ketika mereka bertanya, sebaiknya dijawab. Jangan menghindari pertanyaan mereka. Karena ketika kita menghindari pertanyaan mereka, itu akan jadi masalah tersendiri buat kita. Dikejar sama mereka. Nah, gimana cara berkomunikasinya? Sediakan informasi yang detail. Kalau bisa diikuti dengan data nih, kalau komunikasi ya dengan orang-orang analytical. Siapkan bukti ya, fakta dan juga bukti. Eh, biarkan mereka untuk menganalisa dulu ya, dan mempertimbangkan informasi yang sudah kita berikan. Hindari yang namanya ya itu lagi ya perasaan baper itu tadi. Fokus saja kepada logiknya dan juga alasannya. Ini cara berkomunikasi dengan orang-orang analytical. Yang berikut adalah amiable. Ini amiable sangat unik ya. Karakteristiknya mereka itu adalah mereka orang-orang yang suportif karakternya. Empatinya juga tinggi, kooperatif, kerjasama, kemudian sabarnya luar biasa nih orang-orang amiable nih. Nah, gaya komunikasi mereka gimana? Mereka komunikasi dengan cara sharing, caring ya. Makanya kecenderungan orang-orang yang bergaya komunikasi amiable, mereka itu sangat senang tuh dengan cerita ya, sharing. Oh ya gitu ya, peduli dan itu udah kelihatan. Ya bahasa mereka bahasa-bahasa lembut semua, ya, friendly. Kemudian pendengar yang sangat sabar sekali. Jadi kalau kita adalah orang analytical ingin curhat, carilah orang-orang amiable karena mereka sangat sabar ya. Dan gaya bicara mereka itu sangat diplomatis. Ya, sehingga mereka benar-benar bisa gimana caranya memberikan masukan kepada lawan bicara mereka. Nah, cara komunikasi sama mereka gimana? Ya, bangun personal connection dan juga rapor ya. Rapor ini membangun hubungan maksudnya. Ya, tunjukkan rasa empati kita dan rasa memahami. Sabar nih penting nih. Dan take time to listen ya. Jadi agak sabar untuk mendengarkan ketika mereka menyampaikan sesuatu karena mereka lagi-lagi ya, mereka ingin menyampaikan dengan lemah lembut, dengan sabar. Maka kita juga harus ikut sabar. Hindari terjadi konfrontasi dan carilah ya supaya win-win kedua belah pihak. Jangan sampai salah satu ingin atau terlihat ingin menang. Oke, yang terakhir adalah ini yang saya suka, tipe ekspresif, karakternya adalah antusias, energetik banget nih, sociable dan juga mereka orang-orang yang kreatif. Nah,
Cara komunikasinya mereka gimana sih? Mereka sangat demonstratif ya. Ini cocok banget nih khususnya buat para teman-teman yang trainer ya di dalam ruangan ini atau pengajar juga. Ini sangat dibutuhkan sebenarnya ya di dalam ruangan kelas pada saat kita menyampaikan materi. Tipenya persuasif kalau misalnya dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian mereka menggunakan emosi sehingga orang lain itu akan merasa bahwa wow gitu ya, terasa banget emosinya. Kemudian mereka punya visionary yang sangat luas. Dalam arti mereka sangat kreatif, mereka sangat proaktif, mereka inovatif banget dalam berkomunikasi. Oke. Gimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang memang gaya komunikasinya ekspresif? Ya, engage their enthusiasm and energy. Ya, dekati keantusiasannya mereka dan juga energi mereka. Jadi kalau kita ngobrol sama orang-orang ekspresif dengan cara yang lemes, yang nggak bergairah, oh mereka nggak suka tuh. Ah, capek-capek-capek gitu gaya komunikasinya mereka. Kalau bisa pakai cerita ya, contoh bila perlu untuk mengilustrasikan poin-poin yang ingin kita sampaikan. Oke, kalau bisa terbuka sama mereka, oke, kreatif dengan idenya. Mereka senang yang namanya brainstorming ketika berkomunikasi ya. Dan tunjukkan rasa apresiasi kita terhadap kontribusi dan juga ide-ide mereka. Ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan orang-orang ekspresif. Jadi di luar types of personality tadi, itu kan personality kita, itu ada yang namanya gaya komunikasi. Dan gaya komunikasi ini akan terbentuk dalam diri kita. Contoh saya adalah gaya komunikasinya, saya tipe orang yang senang sharing. Jadi saya amiable, tapi ketika saya memberikan materi pada saat di ruangan kelas, saya sangat demonstratif. Jadi saya adalah kombinasi antara amiable dan ekspresif. Ada yang tipenya yang kaku, ya seperti direct driver. Ini mereka sangat tegas sekali ya dalam berkomunikasi, analytical. Mereka lebih sistematis dalam menyampaikan komunikasinya mereka. Oke, so far ada pertanyaan dari teman-teman mengenai gaya komunikasi. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Kalau pertanyaan terkait dengan yang tadi, apakah masih memungkinkan? Oh boleh, boleh silakan. Ya. Jadi tadi itu kan disampaikan tentang bagaimana kalau V1 sampai V4 gitu kan. Mhm. K1 sampai K4 gitu. Tuh. Itu kan kelihatan sangat jaraknya jauh banget. Jadi misalnya yang pertama sangat detail, yang terakhirnya menjadi sama sekali tidak. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah apabila hasil dari tadi itu hampir rata-rata, jadi Hmm. terpautnya hanya sekitar 2-3 gitu. Ya. Apakah kalau terpautnya itu sedikit gitu, contoh misalnya A ya, itu kan A3 itu pemahaman berkurang misalnya. Ya. Akan tetapi A di sini itu terpautnya sedikit. Hmm. Maka tadi kan sempat ditanyakan sama Coach Michael itu Ya. di atas 20 ya, gitu kan? Ya. Itu artinya bahwa kita tidak ada yang signifikan bedanya. Gitu. Betul. Seperti kalau tadi Coach Michael bilang kan 15 tuh kinestetiknya. Itu kita nggak ada yang di 14. bawah. Oh 18 ya, 18. 14 Artinya saya kan malah. 14 ya. Artinya kan tidak ada yang di bawah 20. Terpautnya hanya sekitar 2-3. Ya. Apakah kemudian misalnya dia menjadi A4 pemahaman 0 misalnya, Ya. atau kemudian K4 tidak peka sama sekali, Ya. ataukah apabila jarak pautnya itu tidak terlalu banyak, berarti mereka tidak sebegitu banget gitu. Ya, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya nih Mbak Husna. Oke. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali karena masih banyak sekali yang bertanya sama saya, ini gimana ya? Kalau di bawah 20 tadi kemungkinan itu bisa terjadi, tapi kalau misalnya angkanya masih di atas 20 gimana? Rata-rata yang saya temuin, kalau memang angkanya masih di atas 20 kayak tadi ya, kalau kinestetiknya masih di angka 20, mereka masih ada perasanya itu masih masih ke bawah. Ya, sehingga dia masih mempertimbangkan dalam berkata-kata, sehingga dia nggak asal bicara aja. Ini adalah orang-orang yang kecenderungannya di atas 20. Kalau untuk auditori yang masih di atas 20 angkanya, ini kecenderungan pemahamannya masih ada, ya, nggak nol-nol banget. Tapi untuk menangkap ada orang yang berkomunikasi atau berbicaranya cepat, mereka akan cepat buyar tuh. Dan kecenderungan gaya komunikasi mereka itu tidak mau ada kebisingan atau diganggu. Karena ketika itu terganggu, buyar tuh apa yang mau disampaikan. Ini kalau ini udah terbukti nih. Eh,
saya tanyakan rata-rata ya walaupun dia di atas 20 nilainya, nggak terlalu jauh terpautnya, mereka juga akan merasa terganggu ketika memang ada kebisingan. Atau misalnya di tengah-tengah lagi katakanlah ngisi forum misalnya atau ngisi apa ya seminar ya contohnya. Tiba-tiba di antara audiens itu ada yang mengangkat tangan mau bertanya, itu langsung terdistract ya. Tiba-tiba saya mau nanya, terus dia coba-coba untuk menjawab, habis itu dia akan buyar. Tadi mau ngomong apa ya? Nah, makanya kecenderungan kalau saya lagi berada di kelas yang namanya business presentation skill, saya akan mengarahkan tuh ya types of personality tadi yang kalau memang dia adalah tipe orang auditory ketiga atau keempat, saya minta dari awal sampaikan bahwa pertanyaan akan saya terima di akhir presentasi, bukan di tengah-tengah. Ya, jadi ada caranya saya biasanya bantu untuk mengarahkan gimana cara mengantisipasi masing-masing. Tapi betul kalau bicara angka terpaut sedikit, tidak selalu kayak tadi ya pemahaman nol. Nggak selalu nol, tapi kemungkinan kecenderungannya itu bisa terjadi, Bu, Mbak Fusna. Siap, terima kasih. Oke, baik. Oke, saya mau masuk ke yang berikutnya dulu ya. Oke, nah ini ada satu quote dari Epictetus ya. Dia adalah seorang Greek philosopher. Kita memiliki dua telinga dan juga satu mulut yang mana kita bisa gunakan untuk mendengar ya. We can listen twice as much as we speak. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh orang lain. Baru kita bisa berkomentar. Sehingga apa? Tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik tanpa adanya terjadinya kesalahpahaman maupun kebaperan di antara kedua belah pihak. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya share malam ini bisa dimanfaatkan oleh banyak teman-teman yang di sini, teman-teman trainer, teman-teman pengajar, ya bahkan yang senior-senior di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jadi lebih baik nih dalam berkomunikasi. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin masih ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Mbak Andin juga ya sekalian ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Michael atas materinya yang sangat-sangat luar biasa. Jujur materi pada malam hari ini saya juga excited banget karena ternyata saya jadi lebih tahu tentang personality saya seperti apa dan pasti buktikan dari website yang tadi diberikan Pak Michael itu yang kayak relate banget, bisa dibilang hampir 98% lah relate sama kehidupan saya gitu. Jadi eh, menambah baru juga tentang diri saya pastinya dan juga pastinya untuk kedepannya ketika berkomunikasi dengan orang banyak karena kebetulan juga saya di TLM pun sebagai sales training jadi bisa digunakan sepertinya kurang lebih. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin diajukan seputar materi yang sudah diberikan oleh Pak Michael? Kita Q&A session boleh? Kebetulan ini saya share dengan teman-teman karena di dalam ruangan saya yakin ini ada trainer-trainer juga ya, trainer senior, mungkin ada yang coach. Pada saat kita mengajar, kita juga harus memikirkan siapa saja sih yang ada di dalam ruangan itu. Dan ini bisa membantu kita sebenarnya dalam 5 menit pertama untuk mengidentifikasi siapa peserta kita. Sehingga kita mulai beradaptasi gaya penyampaian kita. Nah, khususnya buat teman-teman auditori nih. Saya tadi nyebutin love language nggak ya sama teman-teman ya? Saya lupa. Sepertinya belum deh Pak. Ada yang tertarik nggak mau tahu love language dikaitkan dengan types of personality? Ini anak Gen Z banget ini nih. Ih, kalau buat Tapi aku sih kita aku yang udah tertarik banget sih. para umur ya belum tentu. Tapi kalau buat teman-teman ingin tahu khususnya nih ya, buat yang para trainer-trainer dan para coach di dalam ruangan ini, saya bisa share tambahannya ya. Tambahannya itu adalah love language. Ya selama ini kan lagi tren banget tuh love language, act of service lah, yang fisik. Nah itu dikaitkan dengan types of personality kira-kira gimana ya? Oke, saya bisa tambahin ya untuk love language, act of service itu yang punya adalah auditory dan kinesthetic.
Kenapa saya bilang auditory dan kinestetik? Ternyata yang namanya act of service itu adalah orang-orang yang memiliki empati yang tinggi dan simpati yang tinggi. Ya, makanya dibilang mereka adalah act of service. Tapi kan love language ada 5 ya, teman-teman ya. Sementara types of personality ada 2. Nah, ternyata untuk auditory, itu udah pasti kebaca nih, auditory. Mereka adalah tipe orang yang love language-nya word of affirmation. Jadi mereka ingin mendengarkan hal-hal yang baik, yang bisa mengapresiasi mereka. Tapi bukan ini ya, bukan pujian ya. Justru kalau saya dipuji, saya marah. Saya nggak suka. Saya lebih senang diapresiasi sebagai orang auditori. Makanya di situ word of affirmation, mereka ingin mendengarkan sesuatu hal yang menyejukkan otak dan juga hatinya mereka. Makanya disebut word of affirmation ya untuk orang-orang auditori. Nah, sementara kinestetik ini bisa kebaca dong. Love language-nya apaan kira-kira? Udah pasti physical touch. Tapi physical touch ini bukan berarti mereka ingin disentuh-sentuh ya, bukan. Physical touch ini mereka mau turun langsung. Ya, karena mereka harus menyentuh, memegang. Makanya mereka itu adalah tipe orang yang memang mau ringan tangan ya kalau orang bilang ya. Sangat ringan tangan. Jadi seolah-olah mau bantu orang dengan terbuka. Terus udah ya, udah selesai ya, 3 ya. Oh masih ada 2 ya. 2 lagi apa ya? Visual belum dapat ya visual ya. Visual love language apa kira-kira nih teman-teman visual di dalam ruangan nih? Ada yang tahu? Oke, untuk visual love language-nya itu adalah receiving gift ya, betul Mbak Fusna ya. Receiving gift ya. Kenapa? Saya ini melihat adik saya aja ya atau orang visual teman-teman visual lainnya. Ketika saya dikasih goodie bag, saya terima goodie bagnya. Tapi setelah itu saya taruh di mobil. Sampai besok, sampai minggu depan, sampai bulan depan sekalipun, itu nggak saya buka-buka. Saya nggak tahu isinya apa. Sementara visual ketika dikasih goodie bag, bilang, wih apaan nih? Mereka sangat senang banget yang namanya menerima hadiah. Dan hadiah yang paling bermanfaat buat orang-orang visual itu adalah ketika menerima pujian. Kamu hari ini cantik ya Andin ya? Oh iya, aduh terima kasih ya. Paling senang. That's also receiving. Kok ketawa, Mbak Andin? That's also considered as receiving gift. Ya. Jadi pujian itu sebenarnya bukan di word of affirmation tapi di receiving gift sebenarnya. Dan yang terakhir adalah quality quality time. Quality time itu masuk kepada orang-orang digital. Jadi quality time ini maksud apa sih? Nah, lagi-lagi di psikologi digital itu tidak terbaca. Yang terbaca itu cuman auditory, visual, kinestetik. Maka digitalnya nggak kebaca. Sehingga kalau dikaitkan ke psikologi, tergantung keduanya apa. Jadi kalau digital pertama kombinasi keduanya visual, maka yang quality time yang mereka suka adalah dikasih hadiah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa satu mall dibeliin buat mereka ya. Itu adalah quality time-nya mereka. Oke, untuk digital visual. Atau visual ini senang banget melihat hal baru. Ya, adventurous. Jadi senang traveling. Ya, jadi kalau dia digital visual, senang traveling. Kalau dia digital kinestetik, senangnya ngapain? Megang-megang kan? Megang-megang. Jadi kalau di mall lagi megang-megang baju, itu langsung beli. Hobinya shopping. Jadinya ya. Termasuk kinestetik, kalau physical touch itu termasuk shopping, adalah termasuk physical touch. Dan digital, kalau kombinasi keduanya auditory, maka dia senangnya nongkrong di Starbucks dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Karena suka ngomong ya, talkative. Ya, itulah love language yang teman-teman perlu kaitkan dengan types of personality dan mudah-mudahan pendekatan teman-teman sebagai coach ataupun sebagai trainer itu bisa lebih apa ya? Lebih ditingkatkan lagi lah. Karena saya menggunakan teknik ini pada saat saya berada di kelas ya menggunakan types of personality, saya kombinasikan dengan love language, dan saya kombinasikan dengan communication style. Dan inilah akan membuahkan an interactive training session jadinya. Mungkin itu aja tambahannya dari saya. Oke, Kali lagi Mbak Andin. luar biasa sekali Pak Michael. Saya langsung tersipu malu, ternyata love language-nya sesuai. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ada pertanyaan lain yang ingin diajukan? Boleh raise hand atau mungkin langsung on mic aja. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah paham semua ya. Wah, luar biasa sih Pak Michael. Terlalu rinci ya. Penjelasannya sangat-sangat luar biasa.
Oh, mantap menyala coach, mantap. Oke, mungkin dari saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Michael yang sudah memberikan materi malam hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Bisa digunakan untuk saya dan juga peserta lainnya pastinya di kedepan harinya dan yang sangat-sangat bermanfaat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 21.25, Bapak Ibu boleh izin untuk on cam karena saya ingin mengambil dokumentasi pada malam hari ini, boleh? Boleh dibantu on cam? Mau Amin, amin. Oh my God. Boleh dibantu on cam Bapak Ibu yang sudah bisa on cam untuk mengambil eh, beberapa dokumentasi. Wah, mantap sekali semuanya. Habis beraktivitas dari pagi sampai sore ya, malamnya langsung mengikuti webinar FBI ini yang diisi oleh Pak Michael Wahab. Sangat-sangat luar biasa ternyata. Selamat malam semuanya. Baru kelihatan nih muka-mukanya nih. Iya Pak ya, baru kelihatan ya Pak ya. Mungkin ada lagi yang bisa on cam. Oke, mungkin langsung saja saya ambil dokumentasi. Boleh lihat ke kameranya masing-masing. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Karena ini dibagi jadi 2 room. Jadi saya harus kirim sebentar satu dulu. Oke. Sekali lagi boleh Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Pak Michael yang sudah menyempatkan dan melonggarkan waktu pada malam hari ini. Terima kasih banyak pastinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom pada malam hari ini. Dan pastinya untuk FBI Talk akan selalu ada di setiap hari Selasa malam atau malam Rabu. Minggu depan akan ada lagi, nanti flyernya akan di-share lagi oleh saya di grup FBI pastinya. Jadi jangan sampai kelewatan di batch selanjutnya dari FBI Talk pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat-sangat luar biasa dengan materi yang sangat-sangat luar biasa juga. Dan bagi Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, yang mungkin mau ingin menjadi narasumber FBI Talk itu boleh-boleh banget langsung aja chat ke saya. Nanti bilang, Mbak Andin saya mau jadi narasumber di FBI Talk dong. Nah, nanti kita langsung cari nih schedule yang paling cocok dari Bapak Ibu. Nanti bisa jadi narasumber di FBI Talk di next batch pastinya. Jadi semua peserta yang ada di grup FBI itu berkesempatan untuk menjadi narasumber di FBI Talk di setiap hari Selasa malam pastinya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Boleh Waalaikumsalam silakan live warahmatullahi live Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. wabarakatuh. Sukses selalu ya buat Sama-sama. semua Terima ya. kasih, See you. Coach. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Sama-sama. Bapak Ibu. Izin live. Silakan Pak.